Perkenalkan, nama saya Rinto Arif Nugroho dengan NIM 51121919043. Di sini saya akan menjelaskan Eurobond, Foreign Bond, dan Euro Currency versus Eurobond. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu obligasi. Menurut Sutrisno 2017, obligasi adalah surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai nilai nominal tertentu, akan dibayar selama jangka waktu tertentu, serta memberikan bunga secara tetap. Singkatnya, obligasi ini adalah surat hutang yang diperjualbelikan yang akan dibayar ditambah dengan kupon selama jangka waktu tertentu. Baik, selanjutnya adalah obligasi euro atau eurobond. Eurobond ini merupakan obligasi yang dikeluarkan di luar negeri, di luar tempat negara beroperasi perusahaan, dengan didominasi mata uang yang berbeda dengan tempat dijualnya obligasi tersebut. Hanafi 2016. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi dari eurobond. Misalnya perusahaan A berasal dari Korea, kemudian perusahaan A ini membuka cabangnya di Amerika yang menggunakan US dollar sebagai mata uangnya. Perusahaan A ini melakukan transaksi dengan Inggris. Dalam transaksi ini, perusahaan A membutuhkan pound sterling untuk membayar transaksi dengan Inggris. Perusahaan A ini otomatis harus meminjam pound sterling. Nah, ketika meminjam pound sterling, di sini perusahaan A bisa mengeluarkan yang namanya Eurobond dengan dominasi uang dalam pound sterling. Dengan perusahaan A menerbitkan bonds dengan dominasi pound sterling, perusahaan A mendapatkan pinjaman dengan mata uang pound sterling. Selanjutnya adalah obligasi asing atau foreign bond. Obligasi asing ini adalah obligasi yang diterbitkan di luar negeri dengan menggunakan denominasi yang merupakan kurs dasar suatu transaksi atau nilai kurs dari suatu aset finansial pada tempat dijualnya obligasi tersebut. Hanafi 2016. Selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi dari foreign bond. Berbeda dengan Eurobond, foreign bond ini ketika perusahaan menerbitkan obligasi di negara asing, tetapi dalam mata uang dari mata asing yang sama. Jadi misalkan perusahaan A tadi berasal dari Korea yang membuka cabang di Amerika menerbitkan obligasi dalam US dollar. Nah, di sini bisa disebut dengan obligasi atau foreign bond. Karena obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan A dari Korea, tetapi perusahaan ini didominasikan dalam mata uang di mana perusahaan itu berada pada saat itu. Baik, selanjutnya adalah perbedaan foreign bond dan eurobond. Foreign bond yang pertama, pembatasan struktur obligasi seperti obligasi convertible, obligasi tanpa bunga, obligasi tanpa jaminan. Yang kedua, pembatasan jumlah minimum atau maksimum emisi atau frekuensi yang diperbolehkan bagi peminjam untuk memasuki pasar. Beberapa lama penerbit obligasi harus menunggu sebelum memasuki pasar keuangan lagi. Hal ini ditujukan untuk tidak terjadinya oversupply obligasi. Yang keempat, standar kualitas minimum dari perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang kelima, keharusan memberikan laporan secara periodik atau disclosure lainnya. Yang keenam, pembatasan terhadap lembaga keuangan yang bisa mengemisi obligasi tersebut. Sedangkan Eurobond diemisi oleh sindikasi internasional, ditawarkan secara simultan terhadap investor pada beberapa negara. Emisi obligasi tersebut di luar yurisdiksi wilayah hukum suatu negara, ditawarkan dalam bentuk unregistered atau atas tunjuk. Selanjutnya adalah rating obligasi internasional. Menurut Hanafi 2016, rating dilakukan untuk obligasi internasional atas permintaan perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Rating yang dikeluarkan hanya mencerminkan risiko kredit tanpa memperhitungkan risiko perubahan kurs. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Eurobond versus Euro Currency, bunga pinjaman. Obligasi euro diterbitkan baik menggunakan tingkat bunga tetap maupun tingkat bunga variabel. Sedangkan Euro Currency menggunakan tingkat bunga variabel. Jika exposure bersifat tidak tetap, pinjaman Euro Currency memberikan alat hedge yang lebih baik. Sedangkan Eurobond dengan tingkat bunga tetap, exposure bisa dikelola dengan lebih baik. Yang kedua adalah jangka waktu pinjaman. Euro currency cenderung lebih pendek dibanding
dengan jangka waktu Eurobond. Meskipun jangka waktu pinjaman euro currency cenderung semakin panjang dari waktu ke waktu. Yang ketiga, besarnya emisi. Nah, biasanya pinjaman euro currency lebih besar dibanding Eurobond. Yang keempat, fleksibilitas pinjaman euro currency lebih fleksibel dibanding dengan Eurobond. Dalam pinjaman obligasi, dana diperoleh sekaligus kemunculan dibayar melalui cicilan. Dalam pinjaman bank, dana bisa diambil bertahap tergantung perjanjian dan biasanya dengan membayar 5% fee untuk jumlah yang belum diambil. Pinjaman juga bisa langsung dibayar atau dibayar secara bertahap. Pinjaman euro juga bisa dibuat sedemikian rupa sehingga pinjaman bisa berpindah dari satu mata uang ke mata uang lainnya, multiple currencies. Dalam Eurobonds, cara semacam itu sulit dilakukan. Yang kelima, waktu pinjaman euro bisa diproses dengan cepat. Untuk perusahaan dengan reputasi terkenal, pinjaman bisa ditun dalam waktu 2 sampai 5 sampai 3 minggu setelah permintaan. Eurobond cenderung memakan waktu yang lebih lama meskipun ada kecenderungan waktu pemrosesan yang semakin pendek. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.